Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu minta tolong nak kepada Rizky, pimpin doanya nak. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ayo tunjuk tangannya siapa yang ingat. Betul, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa mencontohkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Oke, contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari seperti di lingkungan keluarga ya. Contohnya seperti membantu ibu, menyayangi adik, menyayangi ayah, menghormati keluarga, menghormati ayah ibu, menghormati nenek kakek, dan tidak berkelahi kepada adik dan kakak. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Oke, hari ini kita akan mempelajari selalu berhemat energi, tema 2, subtema 1. Oke, kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silahkan satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Sudah? Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian LKS. Untuk ketua kelas silakan nak dibagikan. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu punya air keruh. Kalian tahu apa air keruh ini? Air keruh ini tidak dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari karena air ini banyak sekali mengandung akibat yang tidak baik. Misalnya bisa terdapat kuman di dalamnya atau penyakit. Jadi tidak baik untuk kita konsumsi atau kita pakai. Nah, selanjutnya silahkan kalian deskripsikan bagaimana akibat air keruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sudah selesai? Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga air agar tetap bersih? Caranya bisa dengan menghemat air dan melakukan misalnya penyaringan, tapi penyaringan itu dilakukan di pabrik-pabrik besar ya nak. Gimana? Sudah mengerti? Oke. Nah, selanjutnya materi kita hari ini adalah hak dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Oke, yang pertama Ibu akan jelaskan hak. Hak adalah sesuatu yang kita miliki sejak dari lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, dari cerita tadi, dapatkah kalian menyimpulkan apa saja hak yang harus kita dapat? Ada yang tahu? Nah, di sini Ibu punya media, bisa dilihat semuanya. Hak dan kewajiban. Selanjutnya silahkan kalian amati pada halaman kedua. Nah, di sini ada tulisan hemat air. Yang pertama ada pengertian dari air. Air merupakan salah satu yang dapat digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang di sebelah sini ada cara menghemat air. Yang pertama, gunakan pancuran mandi dan keran yang menghemat air. Jadi di rumah kalian itu bisa menggunakan pancuran dan keran. Ada kan di rumahnya masing-masing? Ada, oke. Yang selanjutnya yaitu siram tanaman di pagi hari. Apa kalian sering menyiram tanaman nak? Oh, rajin sekali. Selanjutnya masak air secukupnya. Nah, jika ingin memasak air, masaklah secukupnya, jangan banyak-banyak. Selanjutnya yaitu mencuci sayur dan buah dalam
wadah. Nah, kalau ingin cuci buah dan sayur itu harus menggunakan tempat atau wadah ya nak, agar airnya tidak kemana-mana. Selanjutnya, hindari mandi berlama-lama. Nah, siapa yang mandinya suka lama? Untuk selanjutnya, yaitu menampung air hujan. Nah, jika hujan bisa kalian tampung airnya menggunakan ember atau menggunakan baskom ya nak. Oke, nah sudah selesai. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Nah, di sini ada manfaat air. Silahkan kalian tulis apa manfaat air bagi kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada tidak hanya manusia yang memerlukan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita dapat gunakan untuk memasak, mandi, cuci, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, namanya apa? PLTA. Oke. Nah, selanjutnya yaitu salah satunya dengan menggunakan kincir air. Sudah mengerti? Gimana? Oke, baiklah. Jadi anak-anak sudah tahu apa itu hak dan kewajiban. Tadi kan kita sudah belajar apa saja sih manfaat air bagi kehidupan kita. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menjaga air agar bisa selalu kita gunakan sepanjang hidup kita. Sudah tahu nak? Oke, baiklah. Untuk memperjelasnya, mari anak-anak perhatikan gambar yang ibu buat pada media ini. Ini adalah contoh-contoh dari hak nak. Ini gambar apa nak? Benar sekali, orang minum. Ini anak-anak yang sakit, dia berobat. Ini anak-anak yang sekolah nak, seperti kalian mendapatkan pendidikan, ingin mendapat kasih sayang orang tuanya. Dan ini anak-anak yang bermain. Nah, dari contoh-contoh tadi, apakah anak-anak sudah bisa mendeskripsikan apa itu hak? Ayo, siapa yang bisa? Misalnya ya, ibu contohkan lagi. Ini misalnya Rina. Rina minum. Minum itu adalah sebuah kebutuhan yang harus Rina penuhi. Jadi, bisakah anak-anak mendeskripsikan apakah itu hak? Iya, Tony, apa nak? Hak adalah sesuatu yang kita miliki nak. Benar sekali ya. Jadi, hak ini adalah sesuatu yang kita miliki secara mutlak sejak kita lahir nak. Nah, untuk penggunaannya itu sesuai atau kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ibu contohkan lagi. Rina minum. Rina minum ketika dia haus. Ketika dia haus, Rina minum, itu dia menggunakan haknya untuk minum air. Tetapi ketika Rina tidak haus, dia tidak menggunakan haknya. Dia tidak minum. Iya, benar sekali anak-anak pintar semua ya. Kita lanjut ya nak. Selanjutnya, kewajiban. Ini adalah contoh dari kewajiban nak. Ini bisa kelihatan nak. Ini kerja bakti untuk membersihkan sungai. Ini anak-anak yang mematikan keran air, membersihkan lingkungan, dan anak-anak yang benar sekali menyeberang melewati zebra cross. Nah, dari contoh ini apakah anak-anak bisa mendeskripsikan apa itu kewajiban? Iya nak, apa itu? Kalau kita membersihkan sungai, apakah kita yang mendapatkan atau kita yang melakukan? Gimana kelompok Ali? Kita yang melakukan, benar sekali. Jadi apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kewajiban ini kita lakukan setelah kita memperoleh hak. Ibu contohkan lagi. Ini, ada anak yang mematikan keran. Tadi sudah ibu jelaskan. Kita minum, mencuci pakaian, mandi menggunakan air. Berarti kita sudah memenuhi atau hak kita sudah terpenuhi nak. Lalu bagaimana sih cara kita atau kewajiban kita terhadap air? Karena hak kita sudah terpenuhi, caranya adalah mematikan keran jika tidak digunakan lagi. Lalu membersihkan sungai agar drainase airnya itu berjalan dengan lancar. Ini juga membersihkan lingkungan dan menaati peraturan lalu lintas. Ini salah satunya nak. Karena di negara kita adalah negara hukum, jadi semua aturan yang ada di kehidupan sehari-hari kita itu ada diatur oleh norma hukum. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik harus mengikuti
tersebut anak-anak. Bisa dipahami nak? Nah baiklah, tadi kan ibu sudah bagikan LKS kepada anak-anak. Nah di LKS itu ayo anak-anak buat contoh hak dan kewajiban di dalam kehidupan masyarakat. Selain yang ibu tulis di media ini ya anak-anak. Nanti kita kumpul di akhir pembelajaran ya. Oke, bisa dipahami nak? Bisa. Nah setelah itu, setelah mempelajari hak dan kewajiban, apakah anak-anak tahu apa perbedaan hak dan kewajiban? Ayo kita ulangi lagi sedikit. Kelompoknya Rizka, apa itu hak nak? Hak adalah, benar sekali, hak adalah sesuatu yang memang milik kita atau sesuatu yang kita miliki. Lalu sedangkan kewajiban, ibu mau tanya kelompok yang di sini, kelompok Ali, ayo kelompok Ali, apa itu kewajiban tadi nak? Benar sekali, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan setelah kita memperoleh hak kita. Jadi ada yang bisa tahu apa itu perbedaan hak dan kewajiban? Jadi nak, dari pengertian kedua tadi, hak dan kewajiban, kita sudah tahu nih perbedaannya. Kalau hak adalah sesuatu yang kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, ada lagi nih perbedaannya, yaitu hak. Hak, jika kita tidak melaksanakan hak tersebut, kita tidak akan mendapat sanksi. Seperti tadi, misalnya kita minum air, lalu kita tidak haus, kita tidak minum air, kita tidak akan kena sanksi karena itu memang milik kita. Lalu misalnya kewajiban. Kewajiban ini jika kita tidak melaksanakannya, kita akan mendapatkan sanksi. Contohnya seperti membersihkan lingkungan atau membersihkan sungai secara bergotong royong. Jika anak-anak tidak ikut dalam gotong royong tersebut, berarti anak-anak sudah melanggar norma apa? Iya, norma sosial atau norma masyarakat yang ada pada lingkungan anak-anak tersebut. Nanti anak-anak akan dikucilkan dari masyarakat. Mau nak dikucilkan? Gak mau kan? Nah, Bu contohkan lagi, misalnya norma hukum. Tadi menaati peraturan lalu lintas. Anak-anak, jika kita tidak menaati peraturan lalu lintas, kita akan ditilang oleh polisi. Begitu juga dengan aturan di sekolah ini. Jadi sebagai anak siswa yang baik, anak-anak di kelas ini harus mengikuti aturan sekolah ini. Itu adalah salah satu cara anak-anak melaksanakan kewajiban setelah ibu guru nih di depan memberikan pengetahuan kepada anak-anak, mengajarkan anak-anak membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Jadi kewajiban anak-anak adalah melaksanakan aturannya, kalau tidak nanti ibu hukum. Benar tidak? Benar. Nah, sudah paham semua nak apa perbedaan hak dan kewajiban? Sudah? Ibu harap dengan belajar hak dan kewajiban ini anak-anak bisa menerapkannya ya di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Oke nak? Ibu tidak mau lagi anak kelas ini melanggar aturan. Oke? Oke. Tangan dulu untuk kita semua. Baiklah anak-anak. Nah, mungkin itu saja penjelasan ibu hari ini. Silahkan kalian kumpul latihan yang ibu berikan tadi ya anak-anak ya. Iya. Nah, jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita tadi? Saya, Bu. Nah, jadi ibu tadi menjelaskan materi tentang apa? Hak dan kewajiban. Nah, benar. Tadi kita mempelajari tentang hak dan kewajiban. Tadi sudah tahu kan hak itu apa? Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Dan kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib yang harus dikerjakan dengan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, kita ada PR, jangan lupa kerjakan di rumah ya anak-anak ya. Nanti bisa dibantu oleh ibu dan bapaknya di rumah. Dan bisa dibantu oleh kakak-kakaknya di rumah. Ya anak-anak, baiklah. Di sini siapa ketua kelasnya? Silakan pimpin doanya. Saya. Pimpin doanya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa jangan mulai.
Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.